para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Belakangan ini kita menjumpai banyak kasus perselingkuhan yang mana kasus ketidaksetiaan perselingkuhan ini terjadi di mana-mana. Sesungguhnya hal yang semacam ini sangatlah disayangkan karena mengingat perselingkuhan atau bermain dengan perempuan lain adalah hal yang dapat menghancurkan rumah tangganya sendiri. Adalah hal yang bisa membawa pada keruntuhan bagi dirinya sendiri. Di dalam agama Buddha, perselingkuhan tidaklah disarankan dan dikatakan sebagai tidak baik, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang mengalami keruntuhan atau kehancuran. Tidak puas dengan istri sendiri, bermain dengan pelacur, kemudian pergi dengan istri orang lain, dikatakan sebagai hal-hal yang menyebabkan pada keruntuhan. Di dalam Parabhava Sutta, Sang Buddha mengatakan, Sehidare hiya santuto wasiye supadussati dussati paradare sotang parabhavato mukang. Tidak puas dengan istri sendiri, bermain dengan wanita pelacur, pergi dengan istri orang lain adalah sebab dari keruntuhan, sebab dari kehancuran. Karena seperti kita tahu bahwasanya ketika seorang pasangan sudah tidak lagi puas dengan pasangannya, sudah tidak lagi percaya, tidak setia dengan pasangannya, maka perselingkuhan ini dapat terjadi. Dan ketika perselingkuhan tersebut terjadi, biasanya bukan kebahagiaan yang ia dapat, tetapi adalah penderitaan, adalah kehancuran. Kehancuran baik di rumah tangganya sendiri maupun kehancuran dalam hal yang lain. Misalnya pemborosan kekayaan, mungkin juga kehancuran-kehancuran dalam bisnisnya karena ia tidak lagi dipercaya oleh orang lain, karena memang ia selalu melakukan hal-hal yang tidak baik yang dapat menyebabkan dirinya mengalami kerugian. Maka juga dikatakan iti duto suraduto akeduto cayonaro ladang winaseti tang para bhawato mukang. Kecanduan dengan perempuan, iti duto, kemudian kecanduan dengan berjudi, kemudian kecanduan dengan minum-minuman keras, suraduto cayonaro ladang winaseti tang para bhawato mukang. Ladang winaseti, menghambur-hamburkan kekayaan, disebut sebagai sebab dari keruntuhan, sebab dari kehancuran. Nah, di dalam ajaran Sang Buddha, puas dengan istri sendiri, setia dengan pasangannya, sangat dianjurkan. Santuti, puas dengan istri sendiri adalah sesuatu yang harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari pelanggaran yang ketiga, sila yang ketiga, yaitu kami sumicacara. Maka dari itu kalau kita melihat di Pancasila Buddhis, di sana ada latihan kemoralan untuk tidak melakukan hubungan seksual yang salah. Dan selain daripada itu, kalau kita melihat selain menghindari dari latihan moral tersebut, kita harus mengembangkan santuti terhadap pasangan sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menikah, maka puaslah dengan pasangan yang Bapak Ibu Saudara miliki. Setialah terhadap pasangan yang Bapak Ibu miliki. Jangan beralih ke perempuan lain karena banyak faktor. Mungkin orang lain terlihat lebih cantik, lebih dari segala-galanya, melebihi dari istrinya. Meskipun demikian, meskipun di luar sana masih banyak orang yang cantik, masih banyak orang yang memiliki kelebihan daripada istri Anda, tetaplah setia dengan istri Anda. Karena hubungan atau pernikahan
Itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Jangan mempermainkan pernikahan, jangan mempermainkan hati perempuan. Apalagi sampai-sampai selingkuh dengan perempuan lain. Dan itu bukan hanya menyebabkan keruntuhan bagi diri sendiri, bisa menyebabkan kehancuran rumah tangganya, dan apa yang ia lakukan bisa membuat sakit hati perempuan. Cukup mudah untuk mengatakan, aku cinta padamu di dalam perjalanan sebuah hubungan. Tetapi butuh waktu seumur hidup untuk membuktikan cintamu padanya. Untuk membuktikan kesetiaanmu padanya. Oleh karena itu, di dalam hubungan yang baik, terutama adalah hubungan perkawinan atau pernikahan, harus didasari dengan kesetiaan, puas dengan pasangannya sendiri. Apapun kondisinya yang nanti bakal terjadi, kedua pasangan harus tetaplah setia. Baik kondisi susah, baik kondisi menyenangkan, susah dan senang ini harus dilalui berdua. Karena orang berdua ini atau dua pasangan ini sudah menjalin janji, sudah menjalin ikrar suci di dalam perjanjian pernikahan. Oleh karena itu, berjanjilah kepada pasangan Anda untuk saling setia dalam kondisi apapun. Meskipun nanti banyak halangan, banyak rintangan yang menghadap, tetapi kalau dua pasangan sudah memegang komitmen yang kuat untuk saling setia, maka di sana tidak akan ada satu yang menodai janjinya, mengingkari janjinya. Karena apa yang sudah ia janjikan harus ditepati. Jangan berjanji untuk selalu bisa membuat pasangan Anda bahagia. Karena faktanya di dalam kehidupan, bahagia dan duka itu adalah datang silih berganti. Tapi berjanjilah kepada pasangan Anda bahwa Anda akan selalu setia dalam kondisi apapun, baik senang maupun tidak senang, baik bahagia maupun duka. Berjanjilah untuk selalu setia apapun kondisi yang dihadapinya. Tetapi memang rintangan terbesar yang seseorang, terutama laki-laki, hadapi adalah ketika laki-laki punya segalanya. Ketika laki-laki punya segalanya, punya harta yang banyak, mungkin punya kemampuan khusus, mungkin memiliki wajah yang tampan, maka kesetiaan ini akan mudah luntur. Maka ujian terberat laki-laki adalah saat dirinya punya segalanya. Tetapi ujian terberat perempuan adalah saat laki-lakinya tidak punya segalanya. Saat laki-lakinya terpuruk, tidak punya apa-apa, maka pada saat itu perempuan sesungguhnya menghadapi rintangan yang besar untuk mempertahankan kesetiaannya. Tetapi itu tidaklah menjadi masalah kalau dua-duanya sudah saling berkomitmen, sudah sepakat akan komitmen yang telah mereka bangun dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Apapun kondisinya, baik senang maupun duka, kalau dua orang sudah berkomitmen, sudah saling setia, maka tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan. Yang ada adalah saling menggandeng tangan untuk melangkah bersama, menghadapi rintangan yang ada, bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia. Jadi jangan selingkuh terhadap pasangan sendiri, karena hal ini juga tidak baik. Dikatakan paradara gamanan cewana pasang santi pantita, pergi dengan istri orang lain tidak dipuji oleh para bijaksanawan. Yang artinya bersenang-senang dengan istri orang lain kemudian mengabaikan istri sendiri, selingkuh dengan istri orang lain atau selingkuh dengan wanita lain, tidak dipuji oleh para bijaksanawan. Karena hal ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Semua orang pasti akan mencela tindakan ini. Maka tidak ada orang yang memuji kalau dirimu punya selingkuhan. Justru mereka akan mencela dirimu. Kalau kamu berselingkuh, itu artinya dirimu tidak bisa menepati janji, menodai ikrar suci dalam perkawinan, yaitu untuk saling setia. Maka dari itu, dalam kondisi apapun, berusahalah untuk saling setia, jangan selingkuh,
Karena apa yang sudah Anda miliki saat ini tidak terlepas dari apa yang diupayakan oleh pasangan Anda. Pencapaian ini juga berkat dari pasangan Anda. Keberhasilan ini juga berkat dari usaha berdua. Juga pertimbangkan matang-matang, kalau Anda melakukan hal ini, berarti Anda bukan hanya menyakiti hati pasangan Anda, tetapi juga menyakiti hati anak-anak. Coba bayangkan nanti ke depannya, kalau misalnya saat ini Anda selingkuh dengan perempuan lain, kemudian keluarga Anda berantakan, hancur. Bagaimana nasib anak-anak Anda? Pasti akan mengalami keterpurukan, pasti akan bersedih melihat keluarganya, melihat ayah dan ibunya tidak rukun. Maka dari itu pertimbangkanlah baik-baik, jagalah kesetiaan ini. Jangan sampai menyakiti hati perempuan. Karena perempuan biasanya adalah orang yang sangat lemah di dalam menahan perasaan. Sekali tersakiti, tidak mudah untuk dikembalikan lagi. Sekali hati perempuan itu tersakiti, karena mungkin Anda selingkuh dengan orang lain, maka hati perempuan itu sudah ibarat kertas yang diruat-ruat, sudah disobek-sobek, yang tidak mungkin bisa disatukan lagi. Makanya jangan pernah mengingkari janji. Anda menjalin hubungan itu karena memang ada kepercayaan satu sama lain. Antara istri dan suami ada kepercayaan. Kan ada kepercayaan, maka ada keterbukaan satu sama lain. Jangan saling menutupi, apalagi sampai-sampai selingkuh di belakang istri atau di belakang suami. Karena itu bisa menghancurkan kepercayaan. Sekali kepercayaan itu hancur, susah untuk dibangun. Membangun kepercayaan tidaklah mudah ketika menghancurkan. Hanya satu kali kebohongan itu bisa merobohkan kepercayaan. Tetapi satu kebaikan belum tentu bisa membangunnya kembali. Maka jangan menghancurkan kepercayaan yang pasangan Anda telah berikan. Berusahalah untuk saling setia dalam kondisi apapun. Jangan saling meninggalkan. Diskusikan bersama permasalahan apapun yang Anda hadapi. Jalaninlah bersama rintangan yang menghadang. Karena memang mudah mengatakan aku cinta padamu. Tidak butuh waktu lama, cukup 1 menit. Tetapi butuh seumur hidup untuk membuktikan cinta itu pada dirinya, untuk membuktikan kesetiaan itu pada dirinya. Maka jangan sekali-sekali berusaha berselingkuh. Jangan mengkhianati pasangan Anda demi mencari kesenangan. Karena seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, bahwasanya selingkuh, pergi dengan wanita lain adalah sebab dari kehancuran. Kehancuran bagi dirinya dan juga kehancuran bagi rumah tangganya. Semoga nasihat ini bisa memberikan pesan, memberikan pengingat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling setia dan tidak saling meninggalkan, tidak saling mengkhianati. Bangunlah kesetiaan, jangan selingkuh.